Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Umi Hairunisa. Di sini saya akan memaparkan proposal seminar saya yang berjudul Pengaruh Model PBL dipadu dengan LKS berbasis literasi sains terhadap peningkatan kemampuan literasi sains siswa. Yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini, yang pertama adalah kita ini kan masuk ke abad 21, di mana pada abad 21 ini banyak sekali terjadi perubahan-perubahan yang fundamental di berbagai bidang. Salah satunya di bidang pendidikan. Nah, pendidikan pada abad 21 ini mengalami pergeseran dan perkembangan. Contoh dari pergeseran yang nyata yaitu pembelajaran yang tadinya berpusat pada guru, kini sudah bergeser menjadi berpusat kepada siswa. Sehingga dari hal tersebut mengakibatkan bahwa perlu dilaksanakannya suatu pembelajaran yang menekankan pada kemampuan abad 21. Kemampuan abad 21 itu ada banyak jenisnya, dan salah satunya yaitu kemampuan literasi sains. Kemampuan literasi sains ini dirasa penting karena merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki. Kemudian, kemampuan ini juga dapat membantu siswa untuk memahami lingkungan, kesehatan, ekonomi, sosial, modern, dan juga teknologi. Dan yang terakhir, melalui kemampuan literasi sains ini, siswa dapat mengatasi berbagai permasalahan. Nah, namun pada faktanya, kemampuan literasi sains di Indonesia itu masih rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil PISA pada tahun 2015, di mana Indonesia menduduki peringkat ke-64 dari 72 negara yang mengikuti, dan dengan skor rata-rata 403. Sedangkan target skor minimalnya itu adalah 500. Nah, dari permasalahan ini maka perlu diadakannya pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan literasi sains. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Nah, dari rumusan masalah yang tadi itu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 21 itu tentu harus mengintegrasikan keterampilan abad 21 yang harus dimiliki. Sehingga perangkat pembelajaran yang dibuat pun harus menyesuaikan. Nah, dari perangkat pembelajaran itu kan meliputi banyak hal. Nah, di sini saya mengambil untuk model pembelajaran dan LKS atau LKBD yang mengintegrasikan kemampuan literasi sains. Nah, selanjutnya untuk batasan masalah. Nah, batasan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, model pembelajaran yang digunakan adalah model PBL, kemudian LKS yang digunakan yaitu LKS yang berbasis literasi sains, di mana dalam LKS tersebut mengandung unsur-unsur kompetensi atau indikator literasi sains yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian yang terakhir itu kemampuan literasi yang sudah dimiliki oleh siswa. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu bagaimana pengaruh model pembelajaran PBL yang dipadukan dengan LKS berbasis literasi sains terhadap peningkatan kemampuan literasi sains siswa. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Nah, di situ dapat terlihat kerangka berpikir yang telah saya buat yang meliputi pada pembelajaran abad 21 itu kan kegiatan pembelajarannya meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Nah, pada saat perencanaan yang menjadi permasalahan yang pertama
target pembelajaran itu siswa harus menjadi lebih aktif dan dapat meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan, itu ternyata siswa itu masih kurang aktif. Dan ternyata juga penggunaan model pembelajaran yang sesuai itu belum maksimal untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Sehingga untuk solusinya, maka digunakan model pembelajaran PBL yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan literasi sains dengan dibantu LKS berbasis literasi sains. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini, desain penelitian yang digunakan yaitu kuasi eksperimental, di mana pada kuasi eksperimental ini digunakan karena sulitnya untuk menentukan kelas kontrol. Kemudian populasi dan sampelnya itu adalah kelas 8 SMP Negeri 2 Salam. Untuk instrumen penelitiannya yaitu berupa instrumen tes yang berupa pretest dan posttest dan juga lembar observasi yang digunakan untuk mengobservasi atau mengamati tercapai atau tidaknya indikator literasi sains. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya itu melalui observasi dan kuesioner. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini berupa uji homogenitas, uji N-gain, dan analisis korelasi. Nah, uji homogenitas ini untuk menentukan kelas itu, kelas yang akan digunakan, baik kelas yang akan digunakan sebagai kelas eksperimen atau kontrol itu bersifat homogen atau tidak. Kemudian uji N-gain itu digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Dan yang terakhir, analisis korelasi itu digunakan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran yang diterapkan terhadap kemampuan literasi sains yang dimiliki oleh siswa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.